Selamat datang kembali di kanal kami Bali G Academy, sebuah kanal yang tetap akan fokus pada pembelajaran pemrograman dan matematika terapan. Kanal ini akan tetap memberikan pengetahuan dan keahlian praktis atas sejumlah bahasa pemrograman ya untuk kali ini dan sejumlah tutorial yang sebelum dan yang akan datang. Kita masih mengupas tentang Python dulu sebelum nanti ke Java, Visual Basic, Visual C Sharp, MATLAB dan Android maupun JavaScript ya. Oke, pada tutorial part 3 ini dalam kasus pemrosesan citra digital, di mana yang akan dilakukan adalah penambahan derau, deteksi tepi maupun morfologi. Nanti kita tambahkan segmentasi dan denoising atau penekanan derau ya. Pada pada part 2 ya, Anda telah belajar, kita ingatkan kembali, Anda telah belajar bagaimana menampilkan citra digital ya, berikut dengan histogramnya, dan menambahkan sejumlah derau ya, 4 jenis derau pada sebuah combo box, itu derau salt and pepper, Gaussian, Poisson, salt pepper, Gaussian, Poisson, salt and pepper, dan speckle ya. Berikut juga dengan Anda bisa mengubah rata maupun variasinya ya. Dan tampil juga histogram dari citra yang berderau di sebelah kanan bawah. Seperti ini ya sebelumnya. Nah, pada tutorial part 3 ini kita akan mengimplementasikan bagaimana melakukan deteksi tepi dan beberapa operasi morfologi citra ya. Jadi kita kembali tengok lagi rancangan antarmuka yang telah kita desain menggunakan kita designer. Ya, coba lihat pada group box GBH ini, kita namakan GBH ya. Nah, di situ ada combo box CBOH ya. Sebelumnya kita tambahkan Kenny di sini itemnya ya. Sobel X, Sobel Y, Laplacian. Dan di sini kita tambahkan juga untuk sekaligus operasi erot ya, operasi morfologi erot, dilate, opening, closing, morphological gradient, top hat dan black hat. Ini sejumlah operasi morfologi citra yang cukup populer dan sederhana ya. Oke, tambahkan di sini 7 item baru pada CBOH ya, di sini di dalam group box GBH. Oke, tambahkan lalu simpan antarmuka dengan nama image_proc.ui ya. Jadi kita akan mengimplementasikan sejumlah operasi ini ya, operasi deteksi tepi maupun operasi morfologi di dalam satu paket nanti dalam tutorial ini. Oke, selanjutnya Anda menambahkan ya bagaimana melakukan operasi deteksi tepi dulu ya. Deteksi tepi itu memerlukan, nah ini dia untuk Kenny ya, Sobel XY dan Laplacian dulu. Ini di copy sini sudah saya buat.
Nah, tempatkan di image underscore processing. Nah, di sini ya. Untuk operasi Kenny ya, masukannya IMG, nilai minimum dan max value-nya. Selanjutnya buat sebuah matriks ya, isinya 0 menggunakan NumPy ya, NumPy.zeros, metode zeros yang ukurannya sama dengan nilai masukan IMG, citra masukan, dan berikan nilai awal konversi nilainya ya, nilai 0 tersebut menjadi bukan integer tetapi floating point ya, 32 bit ya, np.float32. Selanjutnya untuk operasi Kenny ini kita melakukan pengaburan dulu, pengaburan Gaussian yang menggunakan metode Gaussian blur ya dari OpenCV ya, dan diberikan masukan HIM ya. Selanjutnya berikan kernel ya, ukuran kernel untuk penapisan Gaussian 3x3 ya. Selanjutnya dideteksi ini, dideteksi selanjutnya salah ya tadi ya, karena ini masih bernilai 0, maka yang kita kaburkan adalah masukannya ya, bukan ini, karena ini adalah citra masukannya ya, sebagai masukan untuk Kenny Edge, bukan Edge. Ini masih nilai awal, sehingga kita masukkan ini, kita kaburkan dulu, siapa tahu di sini mengandung derau ya. Selanjutnya dibaca dimensi kanalnya, jika 2 lakukan pada kanal tersebut saja ya, menggunakan operasi deteksi tepi Kenny, menggunakan metode Kenny dari modul OpenCV ya, CV2. Jika dia color image ya, maka dilakukan untuk setiap kanal ya. Ini kanal 1, 2, dan 3 ya. Kanal pertama, kedua, dan ketiga ya. Menggunakan metode Kenny 33. Selanjutnya karena hasilnya ini adalah operasi Kenny itu bernilai rentang 0 sampai 1, maka dia perlu dinormalisasi ya menjadi dalam rentang 0 sampai 255 ya, menggunakan koefisien atau konstanta norm min max ya. Jadi minimumnya 0 nanti dan maxnya 255 ya. D-type itu artinya ukurannya bernilai -1, artinya keluarannya nanti ya, ini input, ini output, maka di output ini nanti keluarannya harus sama dengan masukan dimensinya. Jadi jika dimensinya 255, 255 dan kanal 3, maka dia sama ya keluarannya. Ini masukan, ini keluaran. Oke, setelah itu hal yang terakhir yang perlu dilakukan adalah mengubah hasil ini, tepinya ini menjadi unsigned integer 8 bit. Jadi nilainya 0 sampai 255 sehingga bisa nanti ditampilkan pada widget label. Berikutnya untuk sobel XY, Edge ya, tepi sobel baik X dan Y, itu masukannya image IMG, ini untuk arah X, ini untuk arah Y, dan ini ukuran kernel ya. Nah, ini juga pertama Gaussian blur. Jadi ini yang di blur adalah IMG-nya ya, karena ini masih bernilai 0. Oke, selanjutnya lakukan tetap hal yang sama, tetapi ini menggunakan metode sobel dengan arah D1, D2. Jika ini D1 bernilai 1, nanti berarti sobel X, artinya deteksi tepi ke arah sumbu X. Kalau D2 bernilai 1, maka dia deteksi tepi ke arah Y ya. Begitu juga dengan operasi ini ya, dinormalisasi dan diubah tipe datanya menjadi unsigned integer 8 bit.
Selanjutnya untuk Laplacian edge juga sama ya. Ini juga salah. Oke, di blur dulu menggunakan Gaussian, kemudian gunakan deteksi tepi menggunakan Laplacian ya, metode Laplacian dari modul OpenCV. Nah, untuk color image dilakukan untuk tiap kanalnya ya. Nah, ini kanal pertama, kedua, dan ketiga ya. Oke, setelah itu normalisasi dan ubah dia menjadi unsigned integer. Saya kira itu. Oke, selanjutnya Anda akan membaca pilihan user ya. Nah, ini pilihan user. Nah, nah, di sini. Jadi choose edge ya, pilihan user pertama adalah membaca elemen terpilih oleh user ya dari combo box edge. Selanjutnya membaca nilai minval, maxval, kernel, dan noisy. Nah, nanti apakah dia bernoise atau tidak? Ya, nanti noisy-nya yang akan dideteksi tepi. Nah, minvalnya itu dibaca dari line edit minval ya, teks. Karena dia string maka dia diubah ke menjadi float untuk komputasi ya, perhitungan. Maxval kernel itu karena integer ya, ukuran kernel, ukuran filter, maka diubah menjadi integer. Selanjutnya jika user memilih Kenny, maka LE kernel dan SB kernel itu bernilai false atau dinonaktifkan ya. Nah, ini dia. LE kernel. Nah, ini karena tidak dipakai untuk deteksi tepi Kenny. Nah, ini LE kernel dan spinbox kernel, SB kernel dinonaktifkan, tetapi yang keempat ini ya, yang ini diaktifkan. LE minval, LE maxval, SB minval, dan SB maxval. Selanjutnya dipanggil. Nah, tadi metode Kenny Edge yang telah apa namanya, yang telah didefinisikan sebelumnya dengan masukan noisy. Ya, image masukan berderah atau tidak. Nah, itu di noisy tadi yang sebelum pada part 2 telah kita definisikan di sini ya. Nah, mana tadi? Choose noise ya, choose noise. Nah, sesuai dengan pilihan user apakah dia Gaussian, speckle, Poisson, atau salt and pepper. Oke, selanjutnya mana tadi? Ah, di bawah ini. Untuk Sobel X ya, sama ya. Ini diaktifkan ya, karena Sobel X nanti dia hanya memerlukan lebar kernel ya. Nah, ini SB kernel LE kernel diaktifkan, SB kernel diaktifkan. Nah, keempat ini ya, minval dan maxval di nonaktifkan. Nah, ini dia nonaktifkan dan ini diaktifkan. Oke, selanjutnya masukannya noisy. Nah, karena dia Sobel X, karena sumbu X, maka di X-nya bernilai 1 dan ini 0. Dan masukan lainnya adalah kernel, label kernel nanti yang dibaca dari sini ya. Nilai dari LE kernel. Selanjutnya begitu juga dengan sumbu Y, tetapi dia ke arah sumbu Y, maka ini 1, ini 0 ya. Memanggil Sobel XC yang sama. Oke, untuk Laplacian itu memanggil metode Laplacian edge yang telah tadi didefinisikan, kemudian masukannya noisy dan kernel. Nah, selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah bagaimana melibatkan ini ya untuk spinbox ini, spinbox SB minval, SB maxval, dan SB kernel itu untuk mengubah variabel ini, ketiga variabel ini, minval, maxval, dan kernel. Jadi Anda perlu mendefinisikan 3 metode ya. Nah, ini oke. Set minval artinya dia pertama menetapkan nilai line edit minval jika nanti spinbox min value-nya diubah. Jadi dibaca nilainya ya, nilai property value-nya menggunakan metode value, misalnya ini SB minval ya.
property value-nya dibaca ya, dibaca menggunakan value dan nilainya diberikan kepada LE min val. Sebelumnya diubah dulu menjadi string. Begitu juga dengan max val dan kernel ya. Jadi SB kernel dibaca value-nya, kemudian diubah ke string dan diberikan ke line edit LE kernel. Dan ketiganya memanggil metode doEdge yang telah tadi kita definisikan ya. Belum ya, masih choose kernel ya, pilihan dari user. Nah, setelah itu definisikan metode doEdge ya, doEdge untuk menampilkan hasil dari deteksi tepi. Di dalam metode doEdge ini dia memanggil choosEdge ya dengan masukan img ya. Selanjutnya cari lebarnya, dimensinya, height, width, dan channel menggunakan metode property shape. Selanjutnya ini seperti biasa ya, diubah menjadi image menggunakan kelas key image, dilakukan peta pixmap dan menjadi masukan di sini. Nah, oke, selanjutnya kita perlu menetapkan eventnya ya. Eventnya itu ini dia. Ini ya, SB min val max val ya. Karena ini sangat praktis ya, jadi kita harus perlu hati-hati, cukup detail ya. Nah, ini jadi sorry. Jadi ketika spinbox min val berubah nilainya ya, maka akan terpicu event value change. Nah, ketika terpicu event value change, dia akan memanggil metode set min val. Begitu juga dengan SB max val dan SB kernel ya, memanggil metodenya masing-masing. Setelah itu jika ini juga LE min val berubah ya, maka dia memanggil doEdge. Begitu juga dengan LE max val dan LE kernel ya. Selanjutnya, nah untuk jika user mengubah elemen ya, mengubah elemen yang ada pada combo box edge, maka dia akan memanggil metode doEdge ya. DoEdge tadi ini. Jadi lakukan pemilihan metode apa untuk deteksi tepi, selanjutnya ditampilkan image-nya pada label image dan histogramnya pada widget histim. Oke, kita coba sampai di sini. Kita running program, coba apanya, buka file, selanjutnya ubah variansinya ya. Ini benar yang sebelum pada part 2. Oke. Selanjutnya Anda pilih deteksi tepi misalnya Sobel X ya, yang hidup adalah kernel saja ya. Seperti ini. Hasilnya Sobel Kenny. Anda bisa mengubah min val dan max val-nya ya. Detailnya berkurang ketika max val Anda tambahkan. Begitu juga dengan min val, jika ditambahkan nilainya maka detail tepi citra semakin hilang ya, lenyap. Begitu juga Anda bisa memilih Sobelier ya, bisa mengubah nilai besar kernel ya. Coba kita coba citra lain misalnya. Ini coba ya, Sobel Y, Sobel X, dan ini Kenny.
Bisa Anda ubah-ubah ratanya ya dan variansinya untuk mendapatkan hasil deteksi tepi atas citra berderau ya, atau bisa Anda lihat tanpa derau. Untuk leplasian ya, seperti itu hasilnya. Kemudian Anda juga bisa memilih citra lain ya. Nah, misalnya ini tambahkan deraunya segala macam di sini ya. Mainkan derau dan variansinya ya, lakukan tepi, deteksi tepi ya. Untuk Sobel X lepasian ya, Anda bisa mengubah kekuatan atau nilai dari lebar kernel. Untuk citra berderaunya ya, ini yang tanpa derau nya. Nah, ini juga Sobel Y, Sobel X, Kenny ya, Anda bisa mengubah. Makin Anda naikkan nilai minval, maka tepi citra makin banyak yang hilang ya. Begitu juga dengan maxval. Oke, sampai di sini ya. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan morphological operations ya. Nah, di sini ada erode, dilate, opening, closing, morphological gradient, top hat, dan black hat ya. Dengan memanfaatkan OpenCV juga. Oke, selanjutnya Anda mendefinisikan metodenya ya. Nah, ini ada kita tambahkan di bawah. Nah, di sini ada untuk erode ya. Ya, sama erode. Nah, ini kita blur dulu, kemudian definisikan struktur kernelnya menggunakan metode get structuring element. Ya, ini morphrec itu untuk bentuk persegi 4 ya. Dan di sini ukuran kernel. Misalnya ini dibaca dari ini ya, dari LE kernel maupun SB kernel. Nah, setelah itu ya, setelah menetapkan struktur kernel, maka dia dipakai. Struktur kernel ini menjadi masukan dalam metode erode dari OpenCV. Ya, ini untuk yang baik untuk citra gabungan maupun citra warna ya. Selanjutnya untuk operasi dilate itu sama, tetapi metode yang digunakan adalah cv2.dilate ya. Nah, ini dia. Sama kesemuanya baik di erode maupun dilate ya. Hasil tepinya dinormalisasi karena hasil HI min ini nanti bernilai 0 sampai 1. Jadi dia harus diubah menjadi dalam rentang 0 sampai 255 ya. Dengan ukuran yang sama, keluaran dengan masukan. D-type sama dengan -1. Nah, untuk operasi-operasi yang lain kita pakai satu metode ya. Morph op, masukkan IMG kernel operation. Nah, di sini tetapkan struktur kernel, setelah itu gunakan metode morphology X ya dari modul OpenCV. Nah, di sini nanti ada masukan operation file ya untuk konstantanya. Untuk selanjutnya menjadi masukan dari metode morphology X ya, IMG operation file dan structure kernel. Untuk citra berwarna dilakukan untuk tiap kanalnya ya, pertama, kedua, dan ketiga. Hasilnya dinormalisasi menjadi 0 sampai 255, kemudian dikonversi menjadi tipe data unsigned integer 8 bit ya.
Selanjutnya, ini dia pada choose edge kita tambahkan pilihan ya pada choose edge. Nah ini, nah untuk erut ya, jika user pada CBO Edge nanti memilih erut, maka dia akan memanggil metode erut Edge ya, masukannya noisy dan lebar kernel. Dilate juga seperti itu, dilate underscore Edge. Untuk operasi opening ya, nah kita memanggil metode morph op ya, ini. Nah, metode morph op tetapi eh, apa diberikan konstanta cp2.morph open di sini untuk operasi opening ya. Selanjutnya untuk closing sama panggil metode morph op tetapi konstantanya adalah morph close ya. Masukannya ini membedakan. Selanjutnya untuk gradient juga seperti itu, masukannya ini cp2.morph underscore gradient, top head juga seperti itu, morph top head, dan untuk black hat juga seperti itu ya, masukannya konstanta cp2 dot morph black hat ya, yang sudah ada didefinisikan oleh di dalam OpenCV ya. Selanjutnya kita akan coba program apakah sudah berjalan baik dan benar ya. Buka Citra, oke, pilih varian untuk pertama 0 dulu ya, varian dan rata. Selanjutnya pilih operasi morphological erut ya. Selanjutnya bisa Anda ubah lebar kernelnya untuk memperhatikan ketebalan tepi dari objek-objek yang dalamnya ya. Nah ini dia, perhatikan pula ada histogram dari operasi erut ya. Begitu juga dengan Anda bisa mengubah untuk operasi dilate ya. Nah ini lebih terang tadi, untuk operasi erut itu lebih gelap ya hasilnya. Nah lebih terang. Untuk operasi opening Anda bisa mengubah juga nilainya, lebar kernel. Untuk operasi closing juga sama, gradient sama ya, deteksi tepinya ini ya, untuk operasi gradient terdeteksi. Untuk top head jadi gelap ya. Untuk black hat juga seperti itu. Ubah citra lain. Untuk operasi black hat, morphological gradient ya. Untuk closing ya, coba kita tambah apa namanya, derau pada citra. Apakah operasi-operasi itu dapat mereduksi deraunya? Coba untuk operasi dilate erut ya. Nah, ini derau menjadi lebih besar tetapi lebih halus ya. Nah, ini untuk dilate malah derau malah lebih diterangkan ya, lebih diperkuat ya, dipertegas. Untuk opening itu derau menjadi lenyap tetapi tepi objek itu menjadi lebih kabur ya, dan fitur pada objek ini menjadi seperti tersegmentasi. Kalau operasi closing malah derau semakin diperkuat ya, dipertebal. Untuk operasi gradient
Deraunya juga diperkuat ya. Untuk operasi top head sama ya. Black head seperti itu. Jika variansinya kita tambah lagi ya, retanya dikurangi, variansinya ditambah, perhatikan erut itu deraunya berhasil ya, sedikit ditekan, tetapi tetap tepi objek itu menjadi lebih kabur ya, dan mengalami seperti segmentasi, dan dilate malah malah citra menjadi tidak dapat dikenali ya, karena kuatnya derau. Untuk operasi opening ya, derau itu seperti ditekan ya, tetapi tetap seperti mengalami segmentasi objek-objek citra itu. Untuk closing, wah derau semakin kuat ya, bahkan citra menjadi dominan putih. Untuk gradien seperti ini hasilnya. Ya, jika kita lebarkan kardan menjadi ukuran 5x5, 7, 9, 11x11 ya. Untuk operasi top head, derau cukup dominan ya. Memang ini tidak dimaksudkan untuk menekan derau ya, operasi-operasi morfologi maupun deteksi tepi ya. Tapi dampaknya bisa kita perhatikan bahwa untuk operasi misalnya dilate itu, erut itu justru bisa dipakai untuk menekan derau ya, operasi morfologi ini. Ah, ya seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Ya memang sedikit panjang, tetapi logikanya juga berulang ya. Cuma Anda perlu berlatih agar dapat memahami secara lebih detail. Oke, sekian dulu ya tutorial kali ini. Kanal kami memuat tutorial praktis ya. Kalau teori bisa Anda baca di blog atau di internet, tetapi di sini Anda akan diajari untuk mengimplementasikan program secara praktis ya. Kalau teoritis itu sudah banyak di ruang kelas atau ruang perkuliahan. Di sini Anda mempelajari bagaimana memiliki keahlian untuk mengimplementasikan teori-teori tersebut. Ya, pada deskripsi Anda akan mendapati kode sumber agar dapat Anda pakai untuk Anda berlatih dan menggunakannya dan memodifikasinya untuk pekerjaan Anda, penelitian maupun eh, pembelajaran Anda. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya. Horas.